Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rahmanisa di channel aku sekarang episode Tutorial and Tips 2. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah topik mengenai sesuatu yang sangat ini mungkin kita tahu banyak sinetron drama-drama tentang perselingkuhan itu menjadi perbincangan para tiga sahabatnya, yaitu cara memperingatkan dan membedakan orang lain untuk tidak menjadi pelakor dan pembunuh. Jadi gini, kan setiap manusia itu pasti sudah bersama, bukan hanya sekedar bersama keluarga atau orang tua, tapi juga sebagai sahabat hidup ya, yang seperti berpasangan kasih gitu. Nah, kita yang merasa itu masih bujang atau masih single ya. Nah, jadi itu ibarat memberikan lapak tangan gitu ya. Kita tuh kadang tuh manusia tuh ada yang merasa iri, ada yang merasa cemburu, bahkan ada yang tidak senang nih dengan statusnya seperti apa, atau bahkan tidak bersyukur dengan diri sendiri dengan status apapun itu, baik itu sudah menikah ataupun masih lajang. Seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang ini kan setiap harinya ya, terutama setiap malam, itu beberapa banyak tayangan sinetron atau drama dari hampir yang saya di seluruh dunia, termasuk di sini di Asia Tenggara ya, yang di Indonesia Malaysia sudah banyak mengandung cerita drama-drama yang mengandung tentang adanya pelakor atau binor. Yang perlu kita tahu ini bahwa di hukum negara ya, hukum negara itu juga menetapkan juga selain penjahat, pencuri ataupun bebegal, pelakor dan pembunuh itu juga dikatakan juga sebagai musuh negara yang paling fatal ya menurut sejarah ke hukum-hukum berhubungan manusia. Jadi maksudnya pelakor dan pembunuh itu baik laki-laki atau perempuan yang masih single tuh pasti akan melakukan kejahatan yang menyangkut penyimpangan sosial, yaitu merusak hubungan orang lain baik itu pasangan kasih atau sudah menikah, karena merasa harga diri mereka itu tidak merasa begitu puas, merasa tidak ingin mendapatkan jodoh tidak sesuai dengan keinginan agama masing-masing dan juga dan lain sebagainya. Tapi nah hasilnya kalau kita melakukan pembunuhan itu tuh sebagai pelaku, orang pasangan terkasih baik itu suami atau istri pun menjadi korban, seperti istri dan suami yang sadar membaca satu sama lain. Pertengkaran keluarga mengakibatkan jiwa anak-anak yang misalnya kan anak kita udah lahir, anak-anak kita yang baik yang masih kecil ataupun sampai yang masih kuliah itu masih lebih tertekan karena tidak mau hidup bersama karena takut berpenasa dirinya sebagai anak durhaka. Ya cukup wajar sih kalau anak durhaka itu akan dicap oleh pelakor atau pembunuh itu karena merasa tidak mau ayah dan ibunya tuh ingin kembali bersatu karena memutuskan cerai. Karena kan kalau perceraian itu kan tidak akan menyelesaikan masalah yang mungkin sebagaimana kita ketahui, kita baru dengar kabar dari KDRT-nya Rizky Bilar kemarin ya. Ya sebenarnya kemarin itu kan mereka tuh menang mendominasi Infotainment Awards ya, meskipun karena mereka tidak bisa hadir karena terlibat masalah. Jadi jadi ini memang vlog ini memang sangat dari Senin ini juga berkaitan dengan kejadian kejadian hari Jumat lalu ya. Maka dari itu kita memberikan tips bagaimana cara memperingatkan orang lain. Yang pertama, kalau kita punya teman atau teman masih bujang ya, atau batu janda atau duda, kalau kita harus tahu bahwa kita tuh harus bersyukur dengan adanya ini. Kita perhatikan contoh keliling kita bisa jauh untuk keliling-keliling cari pasangan suami istri yang berkeluarga. Nah, cara menuju membaca itu kita harus tahu bahwa kita harus selalu perhatikan juga bagaimana kebersamaan suami istri dan rumah seperti apa. Kemudian yang kedua, kalau kita memperhatikan orang benar, pastikan tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang yang belum tentu berlaku atau pembinor ya. Belum tentu pelaku atau pembinor ya, membedakan itu. Jadi, kalau kita menyuduh kita misalnya itu kan sama dengan fitnah tuh, masuk hukum. Harus ada bukti yang kuat bahwa selingkuh itu pelaku atau pembinor itu itu sebenarnya juga penjahat seperti mementingkan uang atau mementingkan materialistis. Kemudian yang ketiga, ketika ada pelakor nih, kita mempertimbangkan dan memperhatikan orang lain, kita nggak boleh nih mengingatkan orang itu tidak boleh mengikuti kegiatan pelakor itu, meskipun bukan hanya cerita yang dan cuma cerita belaka, tapi juga pada dunia nyata, karena itu mengakibatkan tekanan fisikal seseorang, mental seseorang itu menjadi lebih bergejolak ya, lebih terlalu merasa ketagihan dengan laki-laki yang aku punya istri atau bukan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat nih, ketika suami atau istri memiliki anak dan tiba-tiba ada pelakor minor, kita kalau misalnya anak mulai tertekan harus selalu memberikan mengikuti pelatihan seminar terlebih dahulu. Bukan seminar sih, kita harus membawa anak dari orang yang menjadi keluarga yang menjadi korban pelakor minor itu ke psikolog, supaya tujuannya agar anak tersebut memahami betul kenapa orang tua itu
tekanan tempat masa di korban mengakibatkan satu sama lain. Ya, jadi kan anak yang bawa psikolog yang berada di dalam lingkungan keluarga kekerasan itu kan tekanan jiwanya kan akan mengalami ini nih mengalami bergejolak nih. Jadi harus beri ke psikolog terlebih dahulu atau sebaiknya dipindahkan dulu ke panti sosial untuk sementara waktu sampai keadaan benar-benar membaik. Dan yang terakhir dan yang paling sekali adalah tingkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah ya. Apapun atau agama masing-masing kepada Allah atau menjauhkan diri. Nah, jadi sebenarnya ikrar pernikahan itu ada kan sebenarnya punya janji ya, janji untuk saling mengikat itu sama. Jadi seperti ibaratnya orang Nasrani menikah seperti ini, apapun yang dipisahkan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu kan salah satu kota terpenting dalam ikatan pernikahan bagi orang Nasrani. Nah, tapi bagi orang Islam tuh supaya tidak berhubungan dengan langgeng sampai ke jannah. Nah itu, jadi kalau jika ada pelanggaran segera laporkan ke polisi dan benar ya. Kalau terbukti benar ada barang bukti seperti uang, harta ataupun perlakuan orang tua pelaku dan pembina tersebut, segera laporkan kita ke polisi dan bawa kasus ini ke masalah hukum. Kenapa? Supaya untuk menyelamatkan generasi anak-anak muda sama sekarang ini. Oke, jadi sebenarnya vlog aku ini tuh tujukan buat kalian semua yang juga penggemar Leslar ya guys. Jadi kalau kalian yang menonton Leslar, jangan lupa nonton video dari aku ini supaya kalian memahami betul ya bahwa efek dari pelakor dan pembina itu tuh kalau kita melakukan dengan terus-terusan tuh keluarga semakin mengalami perceraian, KDRT, kekerasan rumah tangga, terus anak pun menjadi korban perceraian. Ya seperti kita ketahui kan, kalian bisa cari video di website video.com untuk mengenai cerita tersebut untuk memahami betul ya. Tapi asalkan jangan meniru adegan-adegan tersebut jadi nyata agar kehidupan generasi muda kita tuh, atau apalagi kita kalau mau berkeluarga ataupun mau memiliki anak angkat, menjadi lebih baik, lebih lancar dan sempurna ya. Oke, untuk video kali ini juga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa follow sosial media aku, komen di deskripsi aku di sini untuk lebih tahu bagaimana pendapat kalian mengenai video aku buat ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.